Sudah ada dari Dishub, ada dari Dinas Pariwisata yang sudah gabung. Siapa sudah mulai, Pak? Siap ya, sebentar Pak Alex, tadi yang ditulis. 5 menit lagi kita mulai ya. Ini teman-teman coba dilihat kameranya dibuka belum nih? Belum dibuka nih. Di Pemilu di mana, Bang? aja. Putar-putar karena gue juga. Pak Alex, kopinya mantap deh. Sedap. Gak usah, nggak kelihatan. Kan ini berdua. Coba deh, coba pakai background. Kalau pakai background nggak apa-apa, nggak usah Pak Alex. Karena yang pemberi materinya kan nanti Pak Yokan tuh Rani udah megang. Assalamualaikum. Tambah. Sebentar ya, saya lagi ini dulu nih. Sebentar. Baik, sudah jam 8:05. Peserta sudah 178. Ada juga dari KPD lain, ada dari pariwisata, dari Dishub. Ya, Pak. Ya. Baik, kita mulai. Mohon sesuai dengan edaran Pak Kaban, kameranya teman-teman dibuka. Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah hadir pada acara hari ini. Seperti biasa, setiap Kamis kita melakukan kegiatan kopi sedap kongko pagi, semakin nambah pengetahuan. Dan memang kemarin kopi sedap ini sempat 2 kali tertunda karena bertepatan dengan tanggal hari HUT DKI tanggal 22 Juni, kemudian minggu berikutnya bertepatan dengan libur nasional nanti hari Idul Adha. Nah, untuk hari ini kita akan mulai start lagi di tanggal 6 Juli. Kemudian selanjutnya juga akan berkelanjutan seperti biasa sampai dengan nanti akhirnya di tahun ini dan dilanjutkan di tahun berikutnya. Untuk materi sekarang hari ini tentang penganggaran, ini nanti disampaikan oleh tim dari anggaran, baik anggaran pemerintahan maupun anggaran Kesra, kolaborasi. Seperti biasa kita akan diakhiri dengan tanya jawab dan akan disampaikan
pematerinya dan tanya jawab selama 1 jam ke depan. Ini udah mulai, cuma nggak ada. Demikian apabila nanti ini yang bocor laut ya. Apabila nanti masih banyak yang belum disampaikan, Pak Alex dan teman-teman tim, bukan berarti hanya hari ini Pak Alex ya, nanti juga berkelanjutan, bisa 2 minggu, bisa 2 sampai 3 kali ke depan. Siap, Pak. Demikian, kita sudah sama-sama lihat jam 8:10. Silakan Pak Alex untuk memimpin acara ini. Peri moderator. Baik, terima kasih Pak Sekban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenankan saya selaku moderator pada acara Kopi Sedap BPKD pagi ini akan memandu acara Kopi Sedap BPKD pagi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dan kemudahan di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Yang saya hormati Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Kepala Sekretariat BPKD, para Kepala Bidang dan para Kepala UPT yang ada di lingkungan BPKD DKI Jakarta, para Kepala SBPK yang ada di lingkungan BPKD DKI Jakarta, Bapak Ibu, teman-teman dari BPKD, serta teman-teman dari SKPD, UKPD yang ikut pada acara Kopi Sedap BPKD pagi ini. Pada kesempatan pagi ini, narasumber kita dari bidang anggaran akan mencoba menyampaikan materi tentang proses penganggaran. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan kesempatan kepada para narasumber yang sudah siap dari pagi jam 6 tadi sudah ini memberikan kita berikan mantap. Tapi sebelum materi disampaikan, saya akan memberikan pantun dulu Bapak Ibu semuanya. Cakep. Pantun yang pertama dari Pabuaran ke Kampung Dadap. Cakep. Hancur. Bapak Ibu pantunnya nih. Hancur. Mulai. Hancur. Bola ya. Biar ada sampai sedapnya. Boleh diulang nggak Pak? Boleh diulang. Minum dulu Pak ya. Minum dulu bang. Dari Cikinik Pasar Kenari. Cakep. Kita di sini mau ngasih materi. Pak Alex disampaikan paparannya. Nggak jelas. Pantunnya diulang. Pantunnya nggak kedengeran Bang. Mukanya nggak jelas. Dari awal ya, Bapak Ibu semuanya. Dari Pabuaran ke Kampung Dadap. Anggaran tampil di Kopi Sedap. Gak kedengeran. Ulang. Ulang. Lo jangan buru-buru Bang, nyantai. Kalem bang. Mana sih? Kayak dikejarnya aja lu bang. Silakan Bapak Alex untuk memberikan Bagi kuenya. Bagi. Wah. Ya kepada Pak Alex yang tidak tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu sekalian, kami dari bidang anggaran, mohon maaf, pimpinan kami satu lagi tugas ke Bali, satu lagi jadi kami di sini mewakili pimpinan kami yang sedang dalam tugas yang bisa ditinggalkan.
izinkan kami untuk menyampaikan siklus pengelolaan daerah dari penyusunan, penetapan, pelaksanaan penugasan, perubahan sama laporan tanggung jawab. Nah, bidang anggaran sekarang fokusnya ke penyusunan APBD. Next. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada dari penyusunan APBD itu dimulai sejak RKPD ditetapkan. Posisi sekarang RKPD sudah pada finalisasi, tinggal penetapan Pergub RKPD. Setelah itu nanti kita masuk ke KUA PPAS. Setelah KUA PPAS masuk ke Raperda. Setelah Raperda nanti ada slide-nya belum jalan, Pak Alex. Slide-nya belum jalan. Hah? Slide-nya belum jalan. Oke. Slide-nya belum berubah ya? Ya. Masih. Sekarang tampilannya di sana apa? Tampilannya apa sekarang di sana? Ulang lagi dari awal, ulang. Ya udah. Ya, ulang. Ulang Masih dari slide yang pantun, pertama ulang ini. dari pantun. Pantun belum ngopi nih, Bu. Tampilannya. Maaf ya, ada kendala teknis. Ganti laptop. Sekarang apa gambarnya? Sekarang tampilannya apa? Masih siklus, Pak. Nah, ini sekarang Iya benar, masih siklus. Udah fase. udah pas. Oke. Agak muncul. Nah, udah. Mohon maaf ya tadi terganggu ada iklan sebentar, jadi ada jalan terganggu. iklan. Iya, ada iklan sebentar tadi. Kan iklan sampul. Jadi Bapak sekalian, ini nih fase penyusunan APBD dari saat RKPD ditetapkan sampai dengan penetapan APBD. Dimulai dari KPPAS, kemudian Raperda, pembahasan, kemudian evaluasi Raperda, kemudian tindak lanjut hasil evaluasi dari Kemendagri. Setelah tindak lanjut evaluasi, baru kita menetapkan Perda dan Pergub APBD. Next. Ini poster APBD sesuai dengan PP 12 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan daerah. Bahwa APBD itu ada 3, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Nah, dari pendapatan daerah ini dibagi ke kelompok pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah. Dari PAD ini dibagi jenisnya lagi, ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, sama lainnya PAD yang sah. Pajak daerah itu di DKI Jakarta itu ada kurang lebih ada 13, kalau nggak salah 13 jenis pajak. Yang terbesar itu adalah dari PKB, antara lainnya dari PKB, BPNKB, BPATB, sama pajak bumi dan bangunan. Kalau retribusi daerah itu ada 3, retribusi jasa umum, jasa usaha, sama jasa perizinan tertentu. Pengelolaan keuangan daerah yang disahkan ada 2, dividen dari penyertaan modal kepada BUMN dan dividen dari penyertaan modal kepada BMD. Lain-lain PAD yang sah ini paling banyak nih, ada kurang lebih 30 atau 15 ya. 15. Yang paling besar di sini adalah pendapatan belut, paling besar di antara lain pendapatan belut. Kemudian pendapatan transfer, dari dana perimbangan dan dana fisik ya Pak Mul ya. Ya. Kemudian dari pendapatan asli daerah ini dari penerimaan pinjaman, dari hibah. Nah, dari pendapatan daerah ini merupakan kewenangan dari BPKD itu adalah di pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari sisi belanja itu ada kelompok belanja operatif, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi ini dibagi lagi ke jenisnya, yaitu belanja pegawai, barang jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Kalau belanja pegawai ini teman-teman bertahuan ada dari gaji dan tunjangan ASN, TPP kita. Kalau belanja barang itu antara lain ya seperti ATK, bahan bakar minyak, tali, tal. Kalau belanja bunga ini adalah untuk pembayaran bunga JD dan PEN. Belanja subsidi ini kita untuk subsidi transportasi dan subsidi pangan dan subsidi air limbah. Kalau hibah ini kepada pemerintah pusat,
kepada organisasi masyarakat dan kepada organisasi masyarakat yang dibentukkan Pemda. Sama juga partai politik. Kalau bantuan sosial ini untuk KJP, KJMU, bantuan kartu lansia Jakarta, dan disabilitas saat ini yang ada. Untuk belanja modal itu ada belanja modal tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, belanja jalan, irigasi jaringan, sama belanja aset tetap lainnya. Kalau belanja tanah, Bapak Ibu sudah tahu sekalian kan, untuk peralatan dan mesin, kita misalnya beli mobil, beli eskavator kalau di SDA, beli long arm eskavator, mobil derek kalau di dinas perhubungan, bangunan gedung itu kita mesti bangun sekolah, bangun kantor, jalan, irigasi dan jaringan itu, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, sama waduk, sama juga saluran-saluran PHB dan saluran-saluran yang ada di SDA dan Dinas Bina Marga. Kemudian belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja transfer ini kita hanya ke Kota Bekasi karena terkait dengan PKS kita dengan Kota Bekasi, karena di Kota Bekasi itu ada PTSP Bantar Gebang, jadi kita punya kewajiban untuk Pak Alex, suaranya hilang, Pak Alex. Pak Alex, suaranya hilang, Pak Alex. Wah, kenapa nih? Pak Alex, putus Pak Alex. Ganti suara Rani aja, ganti suara Rani. Sabotase nih kayaknya nih. Sabotase. RK, kita mulai tadi kan dari tahapan itu ada RKPD. Nah, RKPD ini ulangin baru suaranya hilang barusan. Tadi jaringannya putus, Pak. Berarti dimulai dari pantun lagi. Yang mana, Pak? Ya, dari sini aja ya. Ya udah lanjut. Rencana kerja pemerintah daerah. Nah, ini rencana pemerintah kerja daerah ini awalnya dari penyusunan renja awal dari masa-masa SKPD. Kemudian penyusunan rancangan RKPD, setelah penyusunan rancangan awal sama rancangan akhir, kemudian dibawa ke Kemendagri untuk fasilitasi. Setelah ada fasilitasi, kemudian ada perbaikan berdasarkan hasil fasilitasi itu, kemudian setelah itu baru gubernur menetapkan RKPD dengan peraturan gubernur. Ini ranahnya perencanaan, teman-teman perencanaan, jadi kita hanya sekilas pandang aja. Next. KUAPPS. Nah, ini kebijakan umum prioritas pelaporan anggaran sementara. Setelah RKPD ditetapkan, maka BPKD segera menyusun rancangan KUAPPS. Nah, rancangan ini pertama kita akan melakukan secara ketentuan penyusunan rancangan KUAP ini adalah oleh gubernur dibantu oleh DAPD. DAPD ini salah satunya adalah BPKD. Kemudian kita mengadakan rapat DAPD untuk pembahasan hasil rancangan KUAP itu. Setelah dibahas dengan DAPD, kemudian kita melakukan input. Setelah input itu kemudian kita selesai, DAPD setuju, kemudian kita paralel melaporkan ke gubernur sama juga APIP melakukan review atas KUAPPS tersebut. Setelah gubernur setuju dan APIP itu keluar, kita perbaiki, baru kita menyampaikannya kepada DPRD untuk dibahas. Kemudian setelah sampai ke DPRD, DPRD melaksanakan rapat BAMUS. Di BAMUS ini kewenangannya DPRD, kita nggak bisa campur tangan, kita hanya mengikuti saja. Kita ada pembahasan rancangan KUAPPS yang biasanya dilaksanakan di Grand Cempaka. Cawi ya? Puncak. Cipayung. Setelah pembahasan, Grand Cempaka, Pak. Kemudian setelah pembahasan itu, kemudian ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itu berupa berita acara. Nah, berita acara itu kemudian kita melakukan input.
Setelah input selesai, baru kita ada rapat paripurna TAPD, ada penandatanganan nota kesepakatan. Dalam penandatanganan nota kesepakatan ini, ada hal-hal yang misalnya merupakan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang belum terakomodir dalam RKPD itu dan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka kita buat berita acara dalam nota kesepakatan itu untuk menampung arahan-arahan pemerintah pusat yang belum ada di RKPD. Setelah itu ada masukan semua, nanti ada penandatanganan antara gubernur dengan pimpinan DPRD. Setelah itu lanjut next. Setelah ada penandatanganan PPAS, SKPD melakukan input terhadap hasil pembahasan itu berupa berita acara. Nah, kita sebelum itu kan membuat surat edaran pedoman penyusunan RK SKPD untuk disebarluaskan ke masing-masing RK SKPD sebagai dasar mereka untuk menginput RK SKPD itu. Kemudian setelah RK SKPD oleh SKPD, mereka menyampaikannya ke TAPD dalam hal ini ke BPKD. Kemudian BPKD mengumpulkannya itu, setelah dikumpulkan, diverifikasi oleh TAPD. Paralel dengan itu juga kita akan menyampaikan ke APIP untuk direview. Jadi dari PPS sudah direview oleh APIP, RK juga direview oleh APIP. Setelah itu setuju, kemudian kita bawa ke Pak Gubernur. Pak Gubernur setuju, baru nanti setelah Pak Gubernur setuju, kita menyampaikannya dalam bentuk raperda kepada DPRD. Next. Setelah raperda jadi, kemudian kita menyampaikannya ke Gubernur untuk mendapat setuju dari Pak Gubernur. Setelah Pak Gubernur setuju, baru kita menyampaikannya kepada DPRD. Nah, setelah sampai ke DPRD ini ada BAMUS lagi nih. BAMUS untuk menyusun jadwal pembahasan rancangan APBD oleh DPRD. Setelah ada pembahasan setuju Dewan, kita membuat persetujuan bersama ya. Persetujuan bersama antara Gubernur dan pimpinan DPRD dalam sidang paripurna atas raperda yang sudah dibahas itu. Persetujuan bersama itulah nanti setelah ditandatanganin 3 hari kemudian kita harus menyampaikannya kepada Kemendagri untuk melakukan evaluasi. Sesuai ketentuan bahwa Kemendagri itu mengevaluasi raperda kita selama 15 hari kerja. Teorinya gitu. Tapi pelaksananya kadang-kadang lebih. Itu di luar jangkauan kita tuh. Kemudian setelah evaluasi itu turunlah Kemendagri-nya kita melakukan penyempurnaan. Kemudian penyempurnaan itu kita bawa lagi ke Banggar untuk mendapatkan persetujuan. Setelah Banggar dan TAPD setuju, maka Ketua Dewan menerbitkan keputusan Ketua DPRD atas penyempurnaan hasil raperda itu. Berdasarkan keputusan Ketua DPRD itu, maka Gubernur menetapkan raperda itu menjadi perda dan rancangan pergub itu menjadi pergub mengenai penjabaran APBD. Next. Nah, kalau kami juga terhadap ini kami minta bantuan Pak Suko untuk menyampaikannya. Kami persilakan waktu ke Pak Suko. Sebentar izin Pak, nanti pada saat tadi di poster itu ada pendapatan daerah, ada dana transfer. Nanti saya minta Pak Mul untuk menyampaikannya. Demikian Pak, kami ucapkan terima kasih. Kami sampaikan waktu kesempatan ke Pak Suko. Monggo Pak Suko. Terima kasih Pak Alek atas kesempatannya. Selamat pagi sahabat kopi sedap semua. Sebelum kita memulai paparan selanjutnya, mungkin sebaiknya kita minum kopi dulu untuk menambah semangat kita membantu tugas kita pagi ini. Mantap. Kasih. Baik, mohon izin saya melanjutkan paparan yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Alek. Beberapa hal teknis yang perlu rekan-rekan perhatikan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama adalah bahwa penyusunan anggaran ini agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, efektivitas, dan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat kita harus menggunakan anggaran yang merupakan dana yang kita peroleh dari masyarakat untuk kita pertanggungjawabkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat dan menghindari pemborosan keuangan daerah dengan output dan outcome yang terukur yang nantinya akan mendukung capaian RPJMD dan Renstra daerah.
Kemudian hal teknis kedua yang perlu diperhatikan adalah mengenai penggunaan kode rekening belanja barang dan jasa dan belanja modal. Penggunaan kode rekening belanja barang dan jasa dengan belanja modal ini seringkali terjadi kesalahan yang dilakukan oleh rekan-rekan SKPD UKPD yang kemudian berefek terhambatnya proses penyerapan anggaran dan juga menjadi potensi temuan pemeriksaan oleh BPK. Beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian untuk mengidentifikasi apakah belanja tersebut masuk belanja barang jasa ataupun belanja modal. Yang pertama adalah kita perlu mengacu pada ketentuan di kebijakan akuntansi mana-mana saja belanja yang itu akan menjadi aset tetap. Ketentuan yang pertama, suatu belanja menjadi aset tetap dan kita kategorikan sebagai belanja modal adalah bahwa nilai kapitalisasi di atas ketentuan sesuai dengan yang disebutkan di dalam Pergub Kebijakan Akuntansi. Jadi apabila Bapak Ibu belanja kemudian nilainya di atas kapitalisasi sesuai dengan Pergub Kebijakan Akuntansi, di mana di situ lengkap disebutkan belanja-belanja apa saja dengan nilai kapitalisasinya masing-masing, maka kemungkinan belanja tersebut akan menjadi belanja modal. Kemudian syarat yang kedua adalah bahwa umur masa manfaat dari aset tetap yang dari barang yang akan diperoleh nanti itu adalah lebih dari 12 bulan. Sehingga apabila memang barang yang Bapak Ibu beli nanti berumur di atas 12 bulan, maka kemungkinan dia akan menjadi aset tetap. Syarat yang ketiga adalah bahwa barang tersebut akan digunakan sendiri oleh SKPD UKPD maupun untuk kepentingan masyarakat. Dari ketiga ketentuan tersebut, semuanya harus dipenuhi. Tidak boleh salah satu. Apabila ketiganya sudah terpenuhi, maka Bapak Ibu harus menganggarkan belanja tersebut ke rekening belanja modal. Kemudian apabila Bapak Ibu melakukan belanja dengan kode rekening belanja barang atau jasa, dan kemudian ternyata dia masuk sebagai karakteristik aset tetap seperti yang tadi saya sebutkan di awal, maka kemudian dari belanja barang dan jasa tersebut, Bapak Ibu jangan lupa untuk melakukan kapitalisasi menjadi aset tetap pada sistem informasi aset daerah Sierra. Hal tersebut bisa diakomodir dengan cara kapitalisasi sehingga atas belanja tersebut menjadi aset tetap. Banyak SKPD OKPD yang kemudian lupa untuk melakukan kapitalisasi menjadi aset tetap, yang ini kemudian menjadi temuan BPK. Penggunaan kode rekening belanja barang jasa dan belanja modal ini juga sudah diakomodir di dalam ketentuan SE Sekretaris Daerah nomor 66 tahun 2020, di mana disebutkan di situ khususnya untuk belanja-belanja terkait konstruksi, baik perencanaan maupun pengawasan, X-1 maupun tahun berkenaan, agar komponen dari perencanaan pengawasan tersebut masuk ke dalam bagian dari belanja modal, sehingga nanti secara otomatis akan dilakukan kapitalisasi menjadi aset tetap. Kemudian hal teknis ketiga yang perlu menjadi perhatian bersama adalah pemenuhan belanja wajib, antara lain gaji dan tunjangan yang melekat, kemudian TPP, telepon air listrik, BBM, gaji dan tunjangan pegawai tidak tetap, beserta upah PJLP, dan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing SKPD UKPD. Karena apabila nanti terjadi ketidaksesuaian, maka tentunya hal ini akan menjadi kendala dalam penyerapan anggaran atas pemenuhan belanja wajib tersebut. Kemudian untuk yang keempat, belanja gaji dan tunjangan agar memperhitungkan akses 2,5% untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai, serta dengan memperhitungkan gaji ke-13 dan THR, serta TPP ke-13 dan TPP THR. Ini agar menjadi perhatian kita bersama, karena beberapa SKPD UKPD terindikasi memang kurang untuk melakukan penganggaran terhadap akres 2,5% maupun
gaji ke-13 dan THR yang nantinya kemudian ini akan menjadi kendala dan perlu proses lanjutan pada posisi perubahan anggaran yang tentunya akan membutuhkan waktu dan effort dari Bapak Ibu sekalian. Sehingga apabila memang sudah diidentifikasi dan disiapkan dari awal, tentunya akan memperlancar operasional dan juga serapan dari SKPD UKPD masing-masing. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah belanja barang dan jasa yang memerlukan rekomendasi teknis dari dinas terkait agar berpedoman kepada Surat Edaran 53 tahun 2022. Beberapa contoh dari belanja barang dan jasa yang memerlukan rekomendasi teknis diantaranya adalah misalnya anggaran internet. Karena seperti kita ketahui bersama, kebutuhan internet dari SKPD UKPD sudah diakomodir oleh Dinas Komunikasi dan Informasi, di mana penganggaran belanja internet sudah disediakan dengan anggaran yang terpusat dari Diskominfotik. Namun demikian kami menyadari bahwa masih terdapat titik-titik kebutuhan dari SKPD UKPD yang belum terlayani oleh layanan internet dari Diskominfotik. Nah, hal tersebut yang memang masih bisa untuk dilakukan penganggaran masing-masing pada SKPD UKPD. Namun demikian perlu dilakukan rekomendasi teknis agar tidak terjadi duplikasi penganggaran yang potensi temuan pemeriksaan dan mengakibatkan pemborosan keuangan daerah. Kemudian contoh selanjutnya misalnya adalah proses pembangunan gedung, di mana pada proses pembangunan gedung ini diperlukan rekomendasi teknis dari Dinas Cipta Karya agar supaya kebutuhan dari pembangunan gedung tersebut memang sudah sesuai ketentuan baik dari kontur tanah, kemudian analisa dampak lingkungan, dan hal lain terkait teknis yang nantinya akan memperlancar proses pembangunan sehingga meminimalisir kendala di lapangan yang akan membuat pembangunan menjadi mangkrak atau tidak dapat dilanjutkan. Kemudian hal teknis yang perlu diperhatikan berikutnya adalah mengenai penganggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan ini dilakukan secara bruto. Beberapa kasus yang kami temukan, banyak SKPD UKPD yang melakukan penganggaran belanja ini masih belum memperhitungkan PPN, sehingga nanti pada saat mau melakukan penyerapan anggaran harus menunggu pergeseran ataupun perubahan yang nantinya akan terkendala baik waktu maupun teknis. Jadi jangan lupa Bapak Ibu belanja agar dilakukan penganggaran secara bruto termasuk juga dengan PPN-nya. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan kode rekening harus disesuaikan. Mohon izin Pak, memang slide-nya masih di sini Pak. Yang terakhir Pak, poin yang terakhir mengenai penggunaan kode rekening ini harus disesuaikan dengan subkegiatan yang kemudian di-bridging melalui aktivitas serta kesesuaian kode rekening dengan komponen. Karena kode rekening ini harus menggambarkan subkegiatan di atasnya dan juga harus sesuai dengan komponen yang dimasukkan di dalamnya. Kesesuaian ini menjadi perhatian utama agar supaya pada saat evaluasi Kemendagri maupun pemeriksaan BPK tidak terjadi potensi temuan yang akan menyebabkan temuan administratif dan dapat berakibat kepada pernyataan pengelolaan keuangan daerah khususnya anggaran masih dinyatakan belum memadai. Slide selanjutnya. Selain hal teknis yang tadi sudah kami sampaikan, berikut ini akan kami sampaikan beberapa hal umum yang mungkin perlu juga menjadi perhatian rekan-rekan SKPD agar proses penganggaran menjadi efisien dan efektif. Di antaranya adalah penyusunan anggaran renjak sesuai dengan Restra. Hal ini untuk menjamin kesesuaian program kegiatan, lokasi kegiatan, sasaran, serta perakiraan maju, dan memastikan rumusan kegiatan dan subkegiatan ini disusun dalam rangka optimalisasi sasaran Renstra. Jadi seluruh program kegiatan, subkegiatan,
yang dianggarkan itu harus mengacu pada Renstra supaya nanti berjalan menuju RPJMD yang sudah ditetapkan dan mendukung program pembangunan jangka panjang pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sesuai dengan SE KPK nomor 11 tahun 2020, ini harus berdasarkan atas daftar terpadu kesejahteraan sosial DTKS, sehingga bantuan sosial yang diberikan ini menjadi tepat sasaran dan dapat mendukung tujuan pemerintah dalam rangka mengurangi kemiskinan, dampak sosial, dan hal-hal lainnya yang memang menjadi prioritas pembangunan daerah. Kemudian yang ketiga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial ini harus berpedoman dengan Pergub 35 tahun 2021. Namun demikian Bapak Ibu, perlu kami sampaikan di sini adalah Pergub 35 tahun 2021 saat ini sedang dalam proses revisi untuk menyesuaikan pelaksanaan faktual di lapangan dengan regulasi yang ditetapkan. Kemudian hal selanjutnya yang perlu menjadi perhatian adalah belanja hibah dan belanja bantuan sosial ini harus dialokasikan sesuai dengan RKPD, yang mana hal tersebut dibunyikan dalam Permendagri 84 tahun 2022, sehingga apabila RKPD sudah ditetapkan, maka belanja hibah dan belanja bantuan sosial ini tidak dapat ditambahkan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pada penyusunan anggaran ini sesuai dengan Permendagri 77 tahun 2020 berpedoman kepada KUA PPAS berdasarkan RKPD yang sudah ditetapkan, sehingga koridor yang sudah ditetapkan pada RKPD dan KUA PPAS ini menjadi guideline bagi rekan-rekan SKPD KPD supaya penganggaran yang dilakukan sejalan dengan RPJMD yang sudah ditetapkan. Terakhir yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa usulan proses perencanaan yang berasal dari masyarakat, baik itu melalui musrenbang, dari perangkat daerah maupun dari DPRD yang berasal dari pokok pikiran hasil reses, ini disampaikan sebelum RKPD ditetapkan. Kondisi ini mengacu pada SE KPK nomor 8 tahun 2021 agar supaya usulan dari masyarakat ini sejalan dengan RPJMD yang sudah ditetapkan. Demikian yang saya sampaikan untuk beberapa hal teknis dan umum yang perlu diperhatikan dalam proses penganggaran. Selanjutnya untuk materi pendapatan akan disampaikan oleh Pak Mul. Mohon izin sebelum ke Pak Mul, saya akan sampaikan sedikit pantun supaya menjadi perhatian kita bersama. Yang agak kenceng Pak pantunnya biar jelas. Dalam penyusunan anggaran agar memperhatikan kebutuhan, efisiensi, efektivitas dengan output dan outcome terukur yang dapat dipertanggungjawabkan. Cakep. Pantun apa pidato nih Pak? Puisi. Terima kasih. Kami persilakan kepada Pak Mul. Ya, baik. Selanjutnya kami akan menyampaikan gambaran umum mengenai DAK non fisik yang merupakan bagian dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Definisi dari DAK non fisik seperti yang bisa kita lihat merupakan dana alokasi khusus yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian prinsip dari DAK non fisik adalah untuk membantu dan melengkapi kekurangan pendanaan bagi kegiatan khusus operasional dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar publik berdasarkan standar pelayanan minimal yang selaras dengan program prioritas nasional dan menjadi kewenangan urusan pemerintah daerah. Kemudian dialokasikan kepada daerah tertentu
untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Dapat berupa pengalihan belanja dari kementerian atau lembaga yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan daerah. Kemudian kriteria dari DAK non-fisik merupakan pertama menjadi urusan daerah sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian menjadi prioritas nasional dalam rangka mendukung capaian prioritas nasional dalam RKP, kemudian menjadi amanat peraturan, kemudian menjadi layanan publik, yaitu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Berikutnya. Dan ini merupakan jenis-jenis dari DAK non-fisik. Secara kelompok ada 4, yaitu dana bantuan operasional satuan pendidikan atau disebut dengan BOSP. Kemudian nomor 2 adalah dana tunjangan guru ASN daerah. Yang 3, dana bantuan operasional kesehatan atau BOK. Dan yang keempat, DAK non-fisik jenis lainnya. Kecuali yang bertuliskan warna merah, seperti dana tunjangan khusus guru, dana BOK dinas, dana BOK puskesmas, dana pelayanan kepariwisataan, dana bantuan biaya layanan pengolahan sampah, dana ketahanan pangan dan pertanian, dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah. Yang bertuliskan merah itu tidak ada di dalam APBD Pemprov DKI tahun 2023 ini. Selain itu semua peruntukannya sudah ada dialokasikan pada kegiatan masing-masing. Kemudian selanjutnya, dan ini adalah timeline mekanisme perencanaan penganggaran DAK non-fisik tahun anggaran 2023. Jadi setelah adanya pembahasan antara pemerintah dengan DPRD dalam pembahasan APBN di bulan September sampai dengan Oktober, kemudian pada bulan November melalui Kementerian Keuangan, pemerintah daerah menerima notifikasi dan informasi terkait DAK non-fisik yang akan diterima oleh pemerintah daerah. Kemudian di bulan Februari dan Desember merupakan masa waktu penyaluran DAK non-fisik yang telah ditetapkan pada APBN dengan persyaratan bahwa untuk menerima salur dari pemerintah pusat, Pemda harus menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan ke Kemenkyu melalui aplikasi Aladin sebagai syarat salur. Demikian dari kami terkait dengan pendapatan transfer. Berikutnya kami kembalikan ke moderator. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas materi yang dipaparkan oleh para narasumber kita. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang mungkin kita buka untuk 3 pertanyaan saja dulu sementara ya Bapak Ibu ya, karena mengingat waktu dan kesibukan masing-masing. Kita kopi dulu Pak. Kurang konsep ini Pak. Cakep. Mana kopinya? Curang itu. Ngopi sendiri. Baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya kita buka. Cakep. Kita buka pertanyaan dari teman-teman semua peserta acara Kopi Sedap BPKD pagi ini. Mungkin maksimal sementara 3 pertanyaan dulu ya Bapak Ibu ya. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya terkait proses penganggaran ini. Izin Pak Hari. Pak dari SKPD dari mana ya? Ucup Pak. Ya Pak Jucup, silakan Pak Jucup. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Suko bahwa terkait dengan belanja wajib diantaranya adalah untuk gaji, tunjangan maupun di situ salah satunya upah
PJLP. Nah, di tahun ini memang di umum bahwa ada pengaduan terkait dengan kekurangan pembayaran gaji PJLP. Jadi bahwa sampai sekarang ini kan memang belum dibayarkan sesuai dengan UMP itu Pak Suko ya. Jadi karena ini merupakan bagian dari belanja wajib, tentunya apakah memang pada saat menyesuaikan dengan anggaran yang sesuai dengan UMP atau bagaimana teknis supaya memang pemenuhan belanja wajib ini bisa terpenuhi pada jangan sampai menunggu anggaran perubahan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jucuk. Untuk Pak selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kami kasih kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya boleh? Pak, boleh. Saya boleh. Nggak boleh. Ini bukan bertanya ini orang anggaran ini. Ini mah ngetes, bukan nanya. Ini jeruk makan jeruk ntar. Boleh apa enggak? Suhu. Boleh apa enggak? Itu ngetes itu, jeruk makan jeruk. Enggak ngetes. Bukan nanya, itu mah ngetes. Pak moderator boleh nggak moderator? Iya Bu. Moderator boleh tanya? Boleh. Kalau Silakan Bu. moderator bisa jawab, saya kasih uang 100.000. Sorry. Tambah ini kita Bu, boleh Bu? Yang bisa jawab dapat sepeda. Baik, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rame aja maksudnya gitu. Tadi alhamdulillah saya sedikit mengingat kembali ilmu-ilmu yang dari Pak Alek, Pak Suko, Pak Mul terkait dengan anggaran. Memang kalau bicara BPKD ini kita kan kalau ngomongin anggaran itu ada dua. BPKD selaku SKPD, dan itu tidak hanya di BPKD provinsi tetapi juga di suku badan pengelola, di dua UPT kita itu kan sama, kita juga UKPD. Jadi memang pembahasan terkait dengan anggaran ini alangkah baiknya memang kita ada dua sisi. Yang pertama sisi sebagai PPKD yang melakukan fungsi penganggaran, nah tugas kita selaku TAPD. Pahit banget tuh, kayaknya kopi Mul. Satu lagi yang terkait dengan kita posisinya selaku SKPD dan UKPD. Jadi memang tadi ada yang saya agak seneng banget gitu ya terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Suko, bahwa tadi batas kapitalisasi itu sangat penting buat kami ini sebagai SKPD, UKPD maupun teman-teman sebagai PPKD. Nah, batas kapitalisasi ini kan ada aturannya. Ini yang sering kita agak kelewat antara anggaran dan akuntansi. Dan hari ini saya melihat ada paparan seperti ini membuka kita semua bahwa kita harus selalu update terkait dengan batas kapitalisasi ini, karena kita selaku SKPD maupun teman-teman bidang anggaran yang punya fungsi melakukan bidang anggaran dan SPPK pastinya melakukan supervisi terkait dengan kode rekening. Jadi semoga informasi tentang batas kapitalisasi ini, karena menurut saya ya agak dinamis karena batasannya kemarin 750 jadi 1 juta gitu kan. Agak ada perubahan dalam beberapa tahun, itu mohon momen-momen seperti ini atau di momen lain itu diupdate sehingga kami BPKD bisa memberikan supervisi lah kepada SKPD, udah benar tuh kode rekeningnya gitu, sehingga nggak kotor-kotor lagi di akuntansi nanti pada saat melakukan reklas ya. Betul. Nah, kayak gitu. Jadi dari awal
pemahaman tentang batas kapitalisasi itu sangat penting sekali gitu ya. Biar kita BPKD satu suara nih, jangan anggaran kalau SPPK atau siapa ditanya ntar aja di akuntansi ya. Nah, hari ini terjadi nih bahwa kita udah bagus satu paket yaitu akuntansi dan bidang anggaran menjadi satu gitu ya. Itu saya apresiasi banget. Kemudian yang kedua terkait rekomendasi teknis nih, siapa ya tadi yang ngomong, Pak Alek apa Pak Suko? Rekomendasi teknis ini memang PR bagi SPPK, di mana kalau rekomendasi teknisnya nggak pas, ujung-ujungnya kami yang di SPPK melakukan pencairan ini yang bingung. Ini dicairin apa ora gitu. Mau dicairin takut salah, nggak dicairin ini bagian dari belanja wajib, belanja dasar, pelayanan dasar gitu. Jadi kami harus memutuskan, oh ini iya dipakai nih, butuh nih sekolah nih gitu. Nah, harusnya kan bukan kami di SBPK yang memutuskan bahwa ini belanja penting banget gitu. Nah, kami harap teman-teman yang di provinsi bahwa rekomendasi teknis ini mumpung belum masuk ke tahun anggaran 2024, dari sekarang sudah mulai di woro-woro gitu. Dan untuk Dinas Kominfo-nya dipepet terus lah istilahnya gitu. Kenapa? Karena nanti yang memang tidak diberikan rekomendasi, kami ini tolong juga dikasih tahu gitu loh. Dikasih tahu entah itu bentuknya SK Kepala Kominfo, SK Sekda atau apalah gitu ya. Nah, ini kami di SBPK ini mohon teman-teman yang di bidang anggaran memberikan apa istilah informasi ke kami. Jadi kami nggak usah ke Sudin Kominfo gitu. Akhirnya kalau kita ke Sudin Kominfo ya lempar-lemparan gitu. Nah, kita kepingin satu kebijakan itu ada di provinsi, mana saja sih yang boleh mencairkan internet misalnya gitu. Enggak, jadi jangan SBPK masing-masing yang menentukan, oh ini iya, oh, kalau nggak ada internet sekolah ini nggak bisa jalan, oh ini iya pelatihan ini nggak bisa jalan. Nah, ini kejadian tahun kemarin yang agak miss itu, semoga tahun 2024 sudah clear terkait dengan internet, karena pencairannya nanti kita yang bingung, karena akhirnya kita minta surat pernyataan bahwa itu tidak duplikasi dengan Kominfo, hanya itu senjata SBPK, bahwa SKPD harus bikin surat pernyataan bahwa ini tidak duplikasi dengan anggaran di Kominfo. Semoga tahun depan tidak seperti itu. Mungkin itu yang kedua. Yang ketiga nanya nih, Pak Alek, mungkin tadi kami juga perlu pencerahan terkait dengan yang kalau BPKD kan tahapan KUA sampai dengan penetapan nih Pak Alek ya. Kalau di RKPD kan masih ranahnya Bapeda. Ini mungkin biar kita sama-sama nambah ilmu lah semuanya, apa yang harus dilakukan oleh BPKD di dalam tahapan yang KUA tadi sampai dengan masuk ke ranahnya Kementerian Dalam Negeri. Kalau selaku SKPD maupun selaku pelaksana, karena selaku pelaksana selama ini kan ya ayo rapat, bentar lagi buka sistem ya, ini ya gitu. Poin-poin pentingnya dan dikaitkan dengan apa namanya, ada Bu Mary di sini SHS. Nah, itu mungkin biar kita ini pada saat melakukan supervisi maupun sebagai SKPD kaitan pada saat KUA sampai ada SHS sampai apa yang harus dilakukan pada saat penetapan nanti, evaluasi tindak lanjut, kayaknya perlu agak dijelasin rigid, walaupun nggak sekarang, kata Pak Rias tadi bisa setiap Kamis ya Pak Rias, dalam sampai akhir tahun nih Pak, anggaran Pak. Sampai akhir dunia. Sampai akhir dunia. Ya, kayaknya kalau anggaran nggak bisa satu sesi Pak, minimal sampai mereka ke puncak bulan Oktober, November, kayaknya anggaran terus deh Pak. Ya, setuju saya. Makanya kan saya katakan tadi kan ini tidak satu minggu ini, tidak satu sesi ya. Minggu berikutnya bisa ya. Ya, itu PR Pak. Maksud saya yang tahapan KUA sampai penetapan itu mohon dijelaskan lebih rinci kita biar ilmunya sama, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman selaku SKPD UKPD
Tadi kan Pak Ucup dikit nyangkutin belanja wajib tuh. Nah, dan apa yang harus dilakukan teman-teman pada saat kita selaku PPKD dalam rangka mensupervisi. Walaupun selama ini kan kita hanya ngikutin SE. Nah, tadi karena ada tahapan yang dipaparkan tadi, sebenarnya saya mau nanya tuh, warnanya nggak bisa diganti tuh. Siklusnya. Warna. Ya intinya itu mungkin Pak Alex, Pak Suto, Pak Mul, dan teman-teman. Saya belum lihat Bu Rani nih kayaknya. Ada Bu Rani nggak sih? Ada Bu. Iya, kan bisa muter. Ada Bu Novi juga. Itu suhu badan di belakang. Ya Allah. Mungkin itu kali. Saya setuju banget selama 3 bulan ini anggaran terus. Mungkin itu aja Pak Yes dan Bapak Moderator, Bu Novi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pimpinan. Baik, terima kasih Bu Trias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ari. Ya, Pak Rudi. Kapan Pak Ari izin Pak? Mohon izin Pak Rudi. Ya, siap. Ya, makasih pimpinan, Pak Sekban, izin teman-teman sekalian. Pertama-tama tadi pertanyaan tadi udah sama Bu Tri ya terkait dengan rekomendasi internet. Betul adanya ketika permasalahan internet itu memang dirasa oleh teman-teman SPPK nih sangat amat iya. Karena masalahnya ada di bawah ya teman-teman sekalian ya. Mohon pada teman-teman yang di anggaran sebagaimana tadi Pak Bu Tri sampaikan agar terkait dengan rekomendasi internet ini ditanyakan oleh teman-teman di politik ya. Karena ini kan belum ini nih. Masih ada waktu teman-teman sekalian ya, izin ya. Terus yang kedua terkait dengan BPJS kerjaan teman sekalian. Sama-sama diketahui untuk penganggaran tahun 23 untuk BPJS kerjaan khususnya untuk RT RW kan udah kita anggarin sampai dengan 12 bulan ya teman sekalian ya. Namun di belakangan belum lama ini kan ada pergub ya. Ada pergub terkait dengan nomor 55 tahun 2016 tentang pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Maksudnya pergub nomor 15 tahun 2023 ya. Atas revisi 55 tahun pergub 55 2016. Itu dinyatakan berlakunya mulai Juli yang dibayar. Sementara kami kan di bawah ini terkait dengan BPJS kan juga berhubungan dengan pelayanan ya, dengan RT RW. Sehingga ada mungkin ada miss juga ya terkait masalah ini. Ada beberapa yang sudah terbayar SP2-nya cair. Demikian disampaikan ke pimpinan. Terus terkait dengan ini Pak Alex izin, satu lagi Pak Alex yang ketiga terkait dengan ketika ada teman-teman dari Sudin mengajukan perubahan, biasanya kan langsung mereka oleh dinas ya, oleh Badan Pak Alex ya. Jadi ketika usulan itu kadang-kala nggak lewat teman-teman SPBK langsung ke dinas Pak Alex izin. Di sini ada beberapa kebijakan yang kemarin ya kini kasus khusus Pak Alex ya. Jadi ketika ada beberapa yang satu sisi Sudin ini diakomodir karena tidak memberikan ke SPBK, namun mereka lewat dinas masuk ke badan. Ada juga yang lewat badan disampaikan pengajuannya. Ada yang diakomodir, ada yang tidak gitu Pak. Jadi ketika teman-teman Sudin itu mengajukan perubahan, perlakuannya kalau bisa disamakan gitu Pak Alex izin. Sehingga ketika ada perubahan, Sudin yang satu diakomodir, sementara Sudin yang lainnya tidak diakomodir dengan alasan teman-teman Sudin tidak memberikan tembusan kepada SPBK. Demikian Pak Alex, teman-teman sekalian, terima kasih. Pertanyaan dan sarannya untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dicoba dijawab dan dijelaskan oleh Pak Alex. Silakan Pak Alex. Pak Alex dulu pembuka. Kopi dulu Pak, itu semuanya. Izin terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya, kepada Pak Ucup, Ibu Triastuti dan Pak Haji Rudi. Ini pertanyaan ini sangat-sangat menusuk nih, tajam sekali nih.
Iya. Mungkin saya pertama terkait dengan yang rekomendasi itu. Jadi izin Bu Tri, pada saat forum penajaman itu, kami sudah mengingatkan masing-masing SKPD. Tolong untuk internet itu jangan sampai terjadi di tahun 2023. Agar mereka melakukan koordinasi dengan Dinas Koinfo untuk kalau belum mereka terlayani, mereka koordinasi supaya mereka dapat rekomendasi. Jadi dalam forum penajaman kemarin Ibu izin terkait dengan penajaman RKPD 2004 kita sudah sampaikan Bu waktu itu di masing-masing sidang subkelompok, saya di pembangunan, Pak Suko di Esra, Bu Tri di ekonomi keuangan, kami Bu Cita di pemerintahan, kami sudah sampaikan kepada masing-masing SKPD Bu, jangan sampai lupa rekomendasi dari Kominfo untuk masalah internet itu Bu. Itu yang sudah kami upayakan Bu, supaya kejadian tahun 2023 tidak lagi terulang di tahun 2024. Nanti mungkin itu diizin Bu, pada saat kita menyusun KPPS, kita akan ingatkan lagi masing-masing SKPD. Jangan lupa rekomendasi terkait internet. Mumpung ini belum jadi perda, masih ada waktu nih Bu, mungkin kita akan tetap upaya Bu, untuk internet ini tidak menjadi kendala seperti tahun 2003 yang lalu. Coba tidak terulang lagi maksudnya itu Bu. Kemudian terkait dengan peran BPKD ini dalam tahapan-tahapan itu mungkin kita, secara sekilas saja Bu ya. Nah, ini kan kita dalam penyusunan KPPAS kita tandem nih Bu, bidang anggaran, bidangnya Ibu Mary, UP Mas B, kemudian juga SBPK teman-teman. Jadi kita tuh fungsinya di sana Bu, melakukan supervisi Bu, supervisi terkait kode rekening dan komponen-komponen. Kemudian juga kita memfasilitasi Bu, usulan komponen-komponen itu yang diusulkan oleh SKPD. Jadi masing-masing SKPD pada saat penyusunan itu sering melakukan usulan-usulan yang harus kita melakukan verifikasi. Itu peran kita sebagai BPKD Bu. Selain juga kita melakukan ikut serta dalam pembahasan di DPRD. Kemudian terkait dengan Pak Rudi, Pak izin yang masalah sudin-sudin itu Pak, memang benar Pak, kita juga menjadi pelajaran bagi kita. Kedepannya, kalau kita terima surat dari dinas, ada sudin-sudin kita akan bilang pada mereka agar koordinasi juga dengan SPK wilayah gitu, supaya kejadian-kejadian di tahun 2003 ini tidak terulang lagi di tahun 2024. Jadi pembelajaran bagi kita Pak dalam tahun 2003 ini. Nanti ke depan di tahun 2024 kalau ada pergeseran lagi, dinas ataupun badan yang melakukan usulan ke kita, kalau ada SPPK wilayah, kita UKPD SKPD di Kota Maja, kita akan bilang pada mereka untuk koordinasi dengan SPPK masing-masing wilayah. Demikian Pak. Mungkin Pak Suko tambahan Pak Suko. Baik, terima kasih Pak Alek. Mohon izin menanggapi yang tadi disampaikan oleh Bu Tri mengenai batas kapitalisasi dalam proses penganggaran. Setuju sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Tri. Ke depan kita akan lebih intensifkan lagi dan perlu kita lebih update lagi edukasi untuk mengenai batas kapitalisasi ini dalam proses penganggaran, baik bagi kita sebagai bidang penganggaran maupun teman-teman di SBPK wilayah dan rekan-rekan SKPD KPD agar supaya proses ataupun jasa ini tepat sasaran sehingga meminimalisir potensi temuan pada saat pemeriksaan BPK ke depannya. Mungkin demikian dari saya terkait dengan PJLT. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian, untuk sekalian saya tutup mungkin ya, mungkin ini karena kita sudah memasuki pukul 9 pagi dan mungkin akan beraktivitas, saya akan menjawab pertanyaan terakhir terkait tadi menginformasikan untuk PJLP dan seperti yang disampaikan sebetulnya itu bukan merupakan belanja wajib karena itu merupakan kita bilanglah barang jasa. Sebenarnya ada syarat PPF, tapi dalam posisi penganggarannya. Tapi untuk yang kenaikan tahun 2023 ini sesuai dengan Banggar di tahun 2022 kemarin bahwa akan kita upayakan dalam APBD perubahan.
untuk PJLP. Untuk yang BPJS sepertinya nanti mungkin akan ada rapat koordinasi besok dengan Biro Tata Pemerintahan. Jadi mungkin kami informasikan lebih lanjut. Jadi mungkin untuk yang hari ini, materi hari ini, satu lagi terkait masalah rekomendasi teknis. Rekomendasi teknis itu Rekomtek untuk tahun penganggaran 2024 ini ke depan mungkin kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman standar biaya bahwa kalau memang belum ada rekomendasi teknisnya, biasanya teman-teman standar biaya tidak akan mengeluarkan, tidak akan mempublish komponen dan harganya. Begitu juga. Nah ini memang kalau secara surat edaran kemarin 53 bahwa rekomendasi itu selesai pada fase RKPD, tapi ternyata banyak rekomendasi yang belum keluar karena yang pemberi rekomendasi itu aja bukan hanya pada Dinas Kominfo, tapi ada Dinas Tata, ada BPSDM, karena tergantung tusi apa yang akan direkomendasikan. Jadi ada beberapa permasalahan. Memang kalau terkait dengan IT pun tidak aja internet, tapi terkait infrastrukturnya, terkait rekomendasi tenaga ahli, itu ada teman-teman dari Dinas Kominfo yang mengeluarkan. Nah ini semua masih dalam proses, tetapi sesuai dengan arahan Kepala Badan, rekomendasi masih kami tunggu sampai dengan proses RKA. Jadi nanti jika pada posisi RKA tidak ada rekomendasinya, nanti akan kami informasikan apakah anggaran tersebut akan di-backdown, akan dilanjutkan atau bagaimana. Itu nanti akan kita ambil keputusan pada posisi RKA nanti. Jadi kami sampaikan bahwa menjadi perhatian kita bahwa rekomendasi teknis bukan hanya internet, tetapi banyak pekerjaan yang lain pun mungkin nanti akan kami inventarisir pekerjaan-pekerjaan mana saja yang membutuhkan rekomendasi teknis dan akan kami sampaikan ke teman-teman SWTK di wilayah sebagai pengampu kepanjangan tangan kami di bidang anggaran. Mungkin saya rasa materi pagi hari ini untuk hari ini saya rasa cukup sekian. Untuk tadi yang kita sambung nanti ada berikutnya dengan pembahasan yang lebih lanjut dan mungkin akan lebih teknis juga karena mengingat kita juga bersama dengan proses pembahasan KUHP dan persiapan RKPD perubahan 2023. Mungkin Pak Rias saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas mudah-mudahan tidak akan pernah bosan dengan kami bidang anggaran. Baik mungkin baik teman-teman ini karena kita berhubungan dengan waktu, saya barusan juga kan pada saat bersamaan kita ada Zoom juga hari ini. Jadi tanpa ditutup lagi Pak Alek dan teman-teman, Pak Ari, mohon maaf. Jadi Kopi Sedap sampai hari ini selesai, bukan berarti selesai untuk anggaran. Minggu berikutnya masih anggaran ya, Bu Novi ya, persiapannya masih lanjutannya. Ya, baik kalau gitu sampai akhir tahun. Ya, kalau gitu kita sama-sama tutup. Ya, kita sama-sama tutup karena kita juga pada saat yang bersamaan akan ada acara dengan Pak Kaban. Nanti teman-teman juga pada ikut kan? Ya pada ikut yang pengarahan beliau tentang penganggaran. Jadi mohon marilah kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Sampai ketemu di minggu depan dengan materi tetap penganggaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.